Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Dina dengan NIM 23106111200023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Hidrologi Hutan yang akan diterangkan melalui sebuah video materi tentang infiltrasi. Nah, ada 4 poin pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian infiltrasi. Yang kedua, proses terjadinya infiltrasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi. Dan yang terakhir, pengukuran infiltrasi. Masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu pengertian infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, terutama air hujan, sebagai akibat dari gaya kapiler dan gravitasi. Gerakan kapiler adalah gerakan air secara lateral, sedangkan gravitasi adalah gerakan air secara vertikal. Nah, setelah lapisan tanah bagian atas itu jenuh, maka kelebihan air akan mengalir ke tanah yang lebih dalam. Ini merupakan akibat dari gaya gravitasi bumi yang dikenal sebagai perkolasi. Lalu ada beberapa istilah lain mengenai pengertian infiltrasi. Yang pertama, kapasitas infiltrasi. Ini adalah kecepatan infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu. Biasanya terjadi ketika intensitas hujan melebihi kemampuan tanah dalam menyerap kelembapan tanah. Sebaliknya, apabila intensitas hujan itu lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan laju curah hujan. Yang kedua, laju infiltrasi. Biasanya ini dinyatakan dalam satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan. Yang ketiga, perkolasi. Kecepatan perkolasi itu ditentukan oleh sifat tanah pada aeration zone. Yang keempat, field capacity adalah besarnya kandungan air maksimum yang dapat ditahan tanah terhadap gaya tarik gravitasi. Yang kelima, soil moisture deficiency. Ini adalah jumlah kandungan air yang masih diperlukan untuk membawa tanah pada field capacity. Dan yang terakhir, itu abstraksi awal. Ini adalah jumlah intersepsi dan penampungan cekungan yang harus dipenuhi lebih dahulu sebelum terjadi limpahan hujan. Poin pembahasan kedua yaitu proses terjadinya infiltrasi. Infiltrasi dipengaruhi oleh gravitasi dan gaya kapiler tanah. Di bawah pengaruh gravitasi, air mengalir secara vertikal ke dalam tanah melalui profil tanah. Pada sisi yang lain, gaya kapiler mengalirkan air secara tegak lurus ke atas, ke bawah, dan lateral. Mekanisme infiltrasi melibatkan 3 proses yang tidak saling mempengaruhi. Yang pertama, proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. Yang kedua, tertampungnya air hujan di dalam tanah. Dan yang ketiga, proses mengalirnya air hujan tersebut ke tempat lain seperti ke bawah, ke samping, dan ke atas. Pada lahan tanpa vegetasi, laju infiltrasi maksimum dibatasi oleh intensitas hujan. Sedangkan pada lahan berhutan dipengaruhi juga oleh curah hujan efektif, yaitu curah hujan total dikurangi air yang ditahan oleh vegetasi. Pembahasan pada poin ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi. Faktor yang pertama adalah kedalaman genangan air di permukaan tanah. Semakin tebal genangan air, maka tekanan hidrostatik makin besar sehingga akan mempercepat masuknya air ke dalam tanah. Faktor yang kedua yaitu kelembapan tanah sebelum hujan. Tanah yang kering cenderung lebih cepat menyerap air, sedangkan tanah yang sudah jenuh akan memperlambat infiltrasi. Faktor yang ketiga, pemadatan tanah oleh hujan, manusia, atau hewan. Nah, tanah yang padat itu memiliki pori-pori sedikit sehingga air sulit meresap. Contohnya, tanah yang sering dilalui oleh kendaraan atau ternak. Yang selanjutnya, penyumbatan pori oleh partikel halus atau endapan. Lumpur, debu, atau endapan itu bisa menutupi pori-pori tanah dan akan menghambat infiltrasi. Lalu tekstur dan struktur tanah. Misalnya, tanah berpasir itu memiliki pori besar sehingga infiltrasi akan cepat. Tanah liat porinya kecil sehingga infiltrasi akan lambat. Dan struktur tanah yang gembur itu akan mempercepat infiltrasi.
Selanjutnya, tutupan vegetasi dan akar tumbuhan. Akar menciptakan pori dan saluran di tanah, sehingga memperbesar infiltrasi. Vegetasi juga mengurangi pemadatan oleh tetesan hujan. Faktor yang ketujuh, kandungan udara dalam tanah. Faktor yang kedelapan, topografi atau kemiringan lahan. Nah, lahan yang curam membuat air cepat mengalir di permukaan sehingga mengurangi waktu untuk infiltrasi. Sebaliknya, lahan datar memberi waktu lebih lama bagi air untuk meresap. Selanjutnya, intensitas dan durasi hujan. Hujan deras dengan intensitas tinggi bisa membuat air mengalir di permukaan sebelum sempat meresap. Dan hujan ringan namun lama itu akan memberi kesempatan lebih besar bagi air untuk infiltrasi. Selanjutnya, kekasaran permukaan tanah. Permukaan yang kasar menahan aliran permukaan sehingga memperlama kontak air dengan tanah dan meningkatkan infiltrasi. Lalu mutu air, misalnya kandungan lumpur. Air yang banyak mengandung lumpur dapat menyumbat pori-pori tanah sehingga memperlambat infiltrasi. Faktor yang ke-12, suhu udara. Nah, suhu mempengaruhi viskositas air. Pada suhu tinggi, air lebih encer sehingga lebih mudah masuk ke tanah. Dan faktor yang terakhir, adanya kerak permukaan. Jika terbentuk lapisan keras di permukaan tanah akibat pengeringan atau hujan deras, maka air akan sulit meresap ke dalam tanah. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan poin keempat, pengukuran infiltrasi. Ada beberapa cara menentukan besarnya infiltrasi. Yang pertama, simulasi hujan buatan di laboratorium untuk membandingkan volume air hujan buatan dengan limpasan. Yang kedua, infiltrometer. Umumnya double ring infiltrometer, yaitu alat berbentuk cincin ganda yang ditanam ke tanah dan diisi air. Lalu diukur laju penurunan airnya. Yang terakhir, analisis hidrograf aliran berdasarkan data dan curah hujan dan aliran sungai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dan saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.